Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai langkah-langkah bagaimana cara pendaftaran online jalur UMPTKIN 2015. Mungkin di awal tahun pembukaan mahasiswa baru, banyak mahasiswa baru khususnya yang mengalami kesulitan bagaimana cara melakukan pendaftaran online. Di sini saya akan membantu bagi mahasiswa baru tersebut bagaimana langkah-langkah melakukan pendaftaran online itu dengan benar. Di sini saya sudah mendownload file mengenai bagaimana langkah-langkah pendaftaran online melalui jalur UMPTKIN 2015. Dan kebetulan di sini filenya dalam bentuk PDF. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana petunjuk pengisian form pendaftaran UMPTKIN 2015 jalur tertulis. Yang pertama, akses http umptkin.ac.id. Terus yang kedua, masukkan user ID dan password yang tertera pada slip pembayaran setelah melakukan pendaftaran di Bank Mandiri. User ID dan password berupa 10 digit angka. Nah, untuk mendapatkan user ID dan password ini, langkah pertama kita membayar biaya ujian ke Bank Mandiri seluruh Indonesia dengan menyebutkan nomor KTP atau nomor SIM atau nomor induk keluarga. Terus yang kedua, memperoleh user ID dan password dari Bank Mandiri. Terus langkah yang ketiga, kita masukkan user ID dan password, kemudian kita login. Terus langkah yang keempat, mengisi biodata pribadi, memilih kelompok ujian, IPA, IPS, atau IPC program studi. Terus langkah yang kelima adalah, setelah kita mengisi biodata pribadi, kita cetak kartu peserta ujian yang nantinya akan digunakan menjadi salah satu syarat mengikuti tes tertulis. Terus yang keenam, membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas diri. Terus ya, alur pendaftaran yang ketiga, pada form pertama, masukkan identitas diri dan data orang tua. Untuk isian pendaftar dan nama lengkap tidak dapat diubah setelah data dimasukkan. Jadi, hanya diberi kesempatan sekali saja. Klik tombol lanjut ke tahap 2 untuk isi form selanjutnya. Nah, mungkin seperti inilah form untuk data diri dan data orang tua. Terus, langkah yang keempat, pada form kedua, masukkan sekolah asal, pondok pesantren, dan lain-lain. File foto juga dapat diupload dengan ketentuan kapasitas kurang dari 100 KB dan bereksistensi JPG, JPEG, PJPEG. Nama file foto yang diupload adalah user ID, contoh 15.00.00.20 JPG. File foto tidak dapat disimpan jika tidak memenuhi kriteria di atas. Jika kesulitan, upload foto tidak perlu diupload tetapi ditempel manual di kartu ujian. Klik tombol lanjut ke tahap 3 untuk mengisi form selanjutnya. Terus, mungkin seperti inilah gambar formnya. Kita mengisi asal sekolah, terus apa dari pondok pesantren atau yang lain-lainnya. Terus tahap yang kelima, pada form ketiga, masukkan kolom program studi yang akan dipilih, yaitu IPA, IPS, atau IPC. Klik tombol lanjut ke tahap 4 untuk mengisi form selanjutnya. Nah, mungkin seperti inilah formnya. Terus yang keenam, pada form keempat, masukkan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih, serta tempat lokasi ujian.
Yang harus diisi adalah prodi pilihan pertama, sedangkan untuk prodi pilihan kedua dan ketiga tidak harus diisi. Artinya kita boleh memilih satu, jangan tidak boleh memilih sama sekali. Untuk form ketiga ini tidak dapat diubah jika data sudah dimasukkan. Klik tombol selesai. Nah, mungkin seperti ini gambar formnya. Terus langkah yang keenam, pada form keempat, masukkan perguruan tinggi dan program studi yang dipilih, serta tempat lokasi ujian. Yang harus diisi adalah prodi pilihan pertama. Sedangkan untuk prodi pilihan kedua dan ketiga tidak harus diisi. Untuk form ketiga, tidak dapat diubah jika data sudah dimasukkan. Klik tombol selesai. Terus yang ketujuh, langkah yang ketujuh adalah ini akan muncul konfirmasi pengisian form pendaftaran. Setelah Anda yakin dengan pilihan Anda, klik tombol OK untuk mengakhiri isian form. Terus langkah yang kedelapan, setelah mengisi keempat form di atas, maka akan ditampilkan data yang sudah dimasukkan. Klik tombol download kartu ujian yang ada di sebelah kanan atas untuk mendownload kartu ujian. Terus yang kesembilan, kartu ujian yang sudah didownload berupa file PDF yang dapat dibuka memakai program Acrobat Reader, Foxit Reader, atau program pembaca format PDF yang lainnya. Cetak kartu ujian tersebut pada kertas legal atau folio. Nah, mungkin seperti ini gambarnya. Terus yang ke-10 adalah klik tombol logout dan untuk keluar dari sistem. Nah, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Setidaknya ada 10 langkah yang harus diikuti oleh mahasiswa baru bagaimana cara melakukan pendaftaran online melalui jalur UMPTKIN 2015. Mudah-mudahan dapat membantu para mahasiswa baru untuk mengikuti jalur UMPTKIN 2015. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.